Assalamualaikum. Materi hari ini kita akan bahas tentang konsep vektor. Siapkan alat tulis kalian dan simak videonya dengan baik. Selamat belajar. Baiklah, kita mulai dengan konsep vektor. Nah, untuk memahami konsep vektor, kita akan pahami dulu pengertian dari vektor itu sendiri. Jadi vektor merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi ada dua unsur, ada nilainya dan juga ada arahnya. Kalau di fisika, biasanya sampean mungkin mengenal vektor itu gandengannya dengan skalar. Jadi vektor dan skalar. Kalau vektor ini punya nilai dan punya arah, sedangkan skalar ini hanya punya nilai toh, tidak ada arahnya. Nah, untuk vektor di matematika itu biasanya digambarkan dengan anak panah. Contohnya, misal saya buat di sini titik pangkal A, kemudian saya tarik garis sebuah anak panah dengan titik ujung B. Nah, ini bisa kita sebut dengan vektor AB. Penulisannya, titik pangkalnya letakkan di depan, titik ujungnya letakkan di belakang. Jadi yang pangkal yang mana? Yang pangkal tentu yang A. Jadi A-nya ini adalah pangkal, B-nya ini adalah ujung. Kemudian di tulisan AB ini tadi, atasnya kita beri simbol panah kecil seperti ini. Jadi gambar panah AB ini, gambar anak panah AB itu bisa kita sebut dengan vektor AB. Penulisannya seperti ini. Atau bisa juga kita sebut dengan vektor U kecil. Jadi kalau kita pakai bukan huruf kapital, itu satu ruas vektor ini cukup kita namai dengan satu huruf kecil, kemudian atasnya tetap kita beri anak panah juga. Jadi bisa disebut dengan vektor AB atau vektor U. Nah, kalau kita perhatikan dari vektor AB ini, panjangnya anak panah. Jadi panjangnya anak panah itu akan sama dengan panjang vektor. Panjang vektor. Nah, di sini kan namanya AB ya. Berarti panjang anak panah itu akan sama dengan panjangnya vektor AB. Panjang vektor AB. Nah, seperti ini. Atau bisa disimbolkan tanda mutlak vektor AB. Nah, seperti ini. Ini akan kita bahas di sub berikutnya. Gimana cara mencari panjang sebuah vektor. Kemudian, kalau ini tadi kita sudah bahas panjangnya anak panah, ini kan berarti nilainya ya. Ini adalah nilai vektornya. Untuk arahnya gimana? Arah vektor itu berarti akan sama dengan arah anak panahnya. Arah anak panah. Nah, sampai sini bisa dimengerti ya. Jadi kalau panjangnya anak panah itu berarti merupakan nilainya, sedangkan arah anak panahnya ini adalah arah vektornya. Arahnya kemana? Arahnya ke ujung B atau ke kanan. Nah, di vektor ini nanti kita akan membahas tentang vektor di dimensi 2. Vektor di dimensi 2 atau biasanya ditulis dengan R2. Dan ada vektor di dimensi 3. Vektor di dimensi 3. Oke, kita lanjutkan dengan vektor di dimensi 2 atau bisa juga disebut vektor di R2. Nah, di sini saya sudah punya beberapa contoh vektor, ada AB, ada vektor CD dan juga ada vektor EF. Sebelum ke sana, kita pahami dulu, misal kita punya vektor AB, penulisannya itu nanti bisa disajikan dalam bentuk matriks, di mana baris pertamanya itu menunjukkan X, baris keduanya itu adalah Y. Artinya apa? Artinya adalah baris pertama itu menunjukkan pergeseran ke kanan atau ke kiri. Ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan berarti positif, kalau ke kiri berarti negatif. Kemudian Y itu menunjukkan pergerakan ke atas atau ke bawah. Sama halnya dengan sumbu kartesius atau koordinat kartesius. Kalau ke atas berarti positif, kalau ke bawah berarti nanti nilainya negatif.
Nah, kemudian sekarang kita coba terapkan ke gambar yang sudah ada di sini. Untuk vektor AB, cara menentukan vektornya gimana? Sampean lihat dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B. Nah, kita tarik garis yang sejajar sumbu X. Nah, berarti kan di sini. Nah, sampai sini kan? Dari A ke B ini berarti sebanyak berapa langkah? 2 langkah. Berarti di sini ditulis 2. Karena ke kanan, ya toh, berarti positif. Kemudian Y-nya gimana? Y-nya tinggal kita hitung, ini naik apa turun? Tadi kan panahnya di B ya, berarti kan ngitungnya dari A ke B. Kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4. Karena ke atas berarti positif. Jadi vektor AB bisa dituliskan 2 satuan ke arah kanan, 4 satuan ke arah kiri. Matriks AB-nya adalah 2, 4. Bisa juga matriks AB ini sampean tulis dengan seperti kita nulis koordinat. Jadi 2,4. Atau bisa juga dituliskan sebagai 2I plus 4J. Di atasnya I dan J ini diberi tanda panah. Bukan di atasnya 4 ya, tapi cuma di atasnya I dan J-nya. Nah, kita sekarang akan lanjut ke vektor CD. Vektor CD. Kenapa vektor CD? Karena pangkalnya ada di C, ujungnya ada di D, ujung panahnya. Nah, kita mulai dari penyajian matriksnya dulu. CD berarti dari titik C ke titik D, ini arahnya ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Berapa langkah? 1, 2. Berarti di sini adalah ke kiri tadi apa? Ke kiri adalah minus. Berarti di sini ditulis min 2. Kemudian kita isi Y-nya. Naik atau turun? Naik dari C ke D. 1, 2, 3. Berarti di sini kita tulis 3. Vektor CD-nya adalah min 2, 3. Atau bisa ditulis min 2, 3. Atau min 2I plus 3J. Lanjut ke vektor EF. Vektor EF dari pangkal E ke ujung F itu ke kiri apa ke kanan? Nggak ada ke kiri ke kanan kan? E dan F yang sejajar. Berarti di sini X-nya kita tulis 0. Kemudian Y-nya dari E ke F turun. Turun berapa? 1, 2, 3, 4. Karena turun berarti di sini nilainya negatif. Jadi 0, min 4. 0, min 4. Atau bisa dituliskan 0I. Karena 0I gak usah ditulis gak apa-apa. Berarti tinggal minus 4J. Jadi I itu menunjukkan arah kanan kirinya atau searah sumbu X-nya. Sedangkan J itu menunjukkan arah sumbu Y atau ke atas dan ke bawah. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian misal nih yang ditanyakan itu bukan vektor AB dan CD, EF, tapi vektor BA, vektor DC, dan vektor FE. Jadi pada dasarnya vektor BA ini kan berarti yang awalnya pangkal jadi ujung, yang awalnya ujung jadi pangkal. Atau kebalikannya gitu kan, arahnya berlawanan. Ya berarti vektor BA ini akan sama dengan negatif vektor AB. Vektor AB-nya tadi berapa? 24. Berarti ini min 24. Atau minnya ini kita kalikan semua dengan komponen yang ada di matriksnya. Jadi min 2 minus 4. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Akan sama halnya dengan vektor CD. Kok CD? DC. Vektor DC. Vektor DC berarti lawannya vektor CD. Min 2, 3. Ya kan? Dari mana? Dari sini nih.
Dari ini. Min 2, 3. Berarti min kali min 2, 2. Min kali 3, min 3. Tinggal ditutup. Vektor FE-nya gimana? Vektor FE ya sama aja. Berarti lawannya vektor EF. Lawannya vektor EF berarti min 0, min 4. Hasilnya adalah 0, 4. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita bahas tentang vektor di dimensi 3. Nah, sebelumnya saya akan tampilkan dulu ini koordinat kartesius untuk vektor di dimensi 3 atau di bangun ruang. Jadi kalau kita biasanya cuma kenal sumbu kartesiusnya itu cuma ada 2, yaitu sumbu X sama sumbu Y, yang sudah kalian kenal sejak SD itu, yang seperti ini ya. Jadi yang mendatar ini X, yang vertikal ini, yang horizontal X, yang vertikal atau naik turun itu sumbu Y. Nah, untuk di dimensi 3 bentuknya seperti ini. Jadi ada 3 sumbu utama, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di mana X itu menunjukkan arah maju dan mundur, atau ke depan dan ke belakang. Kalau ke sini berarti plus. Negatifnya kemana? Ke sana, arah sana. Itu negatif. Kemudian Y-nya itu yang menempati horizontal. Jadi ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan Y plus, kalau ke kiri Y min. Sedangkan sumbu Z itu menunjukkan naik turunnya. Atau kalau ke atas ini berarti Z plus, kalau ke bawah ini Z min. Ada 3 sumbu ya, sumbu utamanya X, Y, dan Z. Kemudian di sebelahnya ini ada sedikit contoh vektornya. Saya tebeli dulu, nggak kelihatan. Ini adalah titik pangkal O, dan ini adalah titik ujung vektor P dengan koordinat X, Y, Z. Jadi penamaannya, kalau di dimensi 2 tadi kan cuma X, Y, di dimensi 3 ini vektor OP penamaannya ya manut sumbunya ada berapa? Ada 3 ya, berarti X, Y, Z. Caranya gimana? Sama kayak tadi. Plus minusnya aturannya piye? Iki mau lo. Ya. Nah, untuk vektor OP ini karena titik pangkalnya ada di O atau di titik pangkal dari sumbu titik pangkal koordinat, vektor OP ini bisa juga kita tuliskan dengan vektor P kecil, atau ini bisa kita sebut dengan vektor posisi. Apa berarti vektor posisi itu? Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan, tulis ya, vektor yang menyatakan posisi suatu titik, di sini yang dimaksud titik apa? Titik P. Titik P ini ya. Sorry, bukan yang ini. Vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Titik pangkal koordinat. Apakah hanya ada di dimensi 3? Tidak, di dimensi 2 pun juga ada. Jadi vektor posisi tadi apa? Vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Jadi itu selalu dilihat dari titik 0 atau titik O. Nah, seperti ini. Kita bahas tentang kesamaan vektor. Namanya aja kesamaan ya, berarti ini nanti pasti kita akan membandingkan antara satu vektor dengan vektor yang lainnya. Jadi dua buah vektor itu dikatakan sama. Dua buah vektor dikatakan sama jika arahnya dan besarnya itu sama. Dikatakan sama jika panjang atau besarnya dan arahnya juga sama.
Nah, untuk kesamaan vektor ini, jika kita punya suatu vektor U dengan koordinat x1, y1 dan ada suatu vektor V dengan koordinat x2, y2, maka vektor U akan sama dengan vektor V jika dan hanya jika x1 nya sama dengan x2 dan y1 nya sama dengan y2. Kalau di dimensi 3 gimana? Ya berarti ditambah satu komponen lagi. Ini kan berarti bukan xy tapi ada z nya gitu kan. Terus nih, ini tadi untuk yang di dimensi 2. Nah, untuk yang di dimensi 3 kita punya berarti x1, y1, z1 dengan vektor V, x2, y2, z2 dikatakan sama vektor U dan vektor V. Ini tadi panahnya kok jelek banget ya. Vektor U dan vektor V dikatakan sama jika dan hanya jika, jadi panah bolak-balik ini bacanya jika dan hanya jika ya. Jika dan hanya jika x1 sama dengan x2, y1 sama dengan y2, dan z1 sama dengan z2. Gampang ya. Ini di dimensi 2, ini di dimensi 3. Ini R3. Kita ke contoh soal. Diketahui koordinat Hi min 5 min 4 4. Jika diketahui P-nya 1 min 3 min 2, tentukan nilai dari vektor PH. Nah, kita ke A dulu ya. Untuk yang A, untuk mengetahui vektor PH, langkahnya adalah koordinat Hi kita kurangi dengan koordinat P. Jadi koordinat titik ujung dikurangi koordinat titik pangkal. Jadi ujung dikurangi pangkal. Ini untuk menentukan suatu vektor. Diberi not ya. Ujung dikurangi pangkal atau Hi dikurang P jika kita mencari vektor PH. Caranya gimana? Ya tinggal dikurang aja. Koordinat Hi-nya berapa? Koordinat Hi adalah min 5 min 4 4, ya kan? Koordinat P 1 min 3 min 2. Tinggal kita selesaikan. Baris pertama dikurang baris pertama, berarti min 5 min 1. Min 5 min 1. Baris keduanya min 4 min 3. Baris ketiganya adalah 4 dikurangi minus 2. Hasilnya adalah min 5 min 1 min 6. Min 4 ditambah 3 minus 1. 4 ditambah 2 6. Jadi vektor PH adalah min 6 min 1 6. Gampang ya, Pol. Lanjut yang B. Jika vektor Hi-R-nya min 1, 2, 3, tentukan koordinat titik R. Jadi ini kita tulis dulu yang diketahui tadi apa? Vektor Hi-R. Nah, vektor Hi-R ini berarti didapat dari ujung dikurangi pangkal. Jadi R dikurangi Hi. Nah, kita kan disuruh mencari R. Berarti R akan sama dengan, samaanku bingung sih ini. R akan sama dengan apa? Berarti kan R-nya tetap di sini, positif toh. Hi-nya ini berarti kan harus kita pindah ke kiri. Jadi Hi-R ini harus kita kurang atau kita tambah, kita tambah dengan Hi. Kenapa ditambah? Di sini kan Hi-nya min. Kalau ke kiri berarti jadi plus. Mudeng ya? Atau bisa ditulis sebagai R sama dengan Hi-R ditambah Hi. Hi-R emang piro? Hi-R nya min 1, 2, 3.
min 1, 2, 3. Hi-nya adalah min 5, min 4, 4. Terus di sini min 5, min 4, 4. Nah, tinggal sekarang kita selesaikan. Min 1 ditambah min 5, 2 ditambah min 4, 3 ditambah 4. Matriks ya, elemen yang seletak boleh dioperasikan dengan tanda plus dan min. Min 1 ditambah min 5 berarti minus 6, 2 ditambah min 4 berarti minus 2, 3 ditambah 4 berarti 7. Sehingga koordinat R-nya diketahui min 6, min 2, 7. Contoh 2, diketahui koordinat A-nya 5, 3 dan koordinat L 7, 1. Jika vektor KL sama dengan vektor A, tentukan koordinat dari titik K. Nah, kita cek dulu yang diketahui titik A dan L. Kemudian vektor KL itu sama dengan vektor A kecil. Nah, vektor A kecil itu maksudnya apa? Yang ini. Masih ingat yang tadi? Vektor posisi. Dari siapa? Dari A. Jadi ini akan sama dengan vektor posisi dari A atau OA. Jadi koordinat A ini dilihat dari titik pangkalnya atau titik pangkal koordinat O atau 0,0. Nah, kemudian KL itu kan kita dapatkan dari L dikurangi K, ya enggak? Ujung dikurangi pangkal. Sama dengan vektor A. Vektor A-nya siapa? Tetap ini kan, 5, 3. Nah, tetap kita tulis dulu kayak gini. Kenapa kayak gini? Nanti biar lebih gampang. Nah, untuk menentukan nilai K, berarti kan ini K-nya dipindah ke kanan toh? Ya enggak? Di sini kan K-nya masih negatif. Biar positif berarti K-nya dipindah ke kanan. Kemudian A-nya ganti dipindah ke kiri. Jadi L dikurangi A kecil. Atau K sama dengan L yang piro? L-nya dimasukkan 7,1. Berarti di sini 7, 1. Dikurangi vektor A. A-nya 5, 3. Tulislah 5, 3. Langsung aja ya. 7 kurang 5, 2. Kemudian 1 kurangi 3 minus 2. Selesai. K-nya ketemu 2 min 2. Semoga kalian semua paham dengan isi materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.